Eh, Sekali lagi, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan beri dan pengurus percayakan ke saya. Kita berdoa sekali lagi sebelum kita mendengarkan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan memberi kami kesempatan yang berharga bisa mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami supaya kami bisa memahami dengan baik. Dan di dalam interaksi kami melalui Q&A, kiranya kami bisa saling memperkaya satu sama lain. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami dan kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan kematian dan kebangkitannya diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menenangkan hati kami, meneduhkan pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan suara-Mu dengan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah seri pendek ya. Biasanya kan saya serinya panjang. Kali ini cuma 2 seri aja tentang keteladanan di dalam keluarga. Saya membahas tentang keteladanan di dalam keluarga dan saya akan membahasnya dari 2 sisi. Yang pertama adalah dari sisi orang tua. Bagaimana orang tua menjadi teladan, dan nanti sesi berikutnya adalah dari sisi anak. Bagaimana anak menjadi teladan di dalam keluarga. Untuk yang orang tua nanti saya akan memberi contoh janda-janda yang ada di dalam Alkitab, yaitu di dalam surat Timotius. Dan nanti untuk anak-anak saya akan mengambil contohnya dari Tuhan Yesus sendiri, bagaimana dia menempatkan diri di tengah keluarganya. Nah, mari sekarang kita akan lihat tema yang untuk hari ini. Tema untuk hari ini adalah teladan di dalam keluarga dari perspektifnya orang tua. Nah, mungkin saya perlu memberitahu dulu bahwa seharusnya yang menjadi pusat latihan iman dan karakter adalah keluarga, bukan gereja. Itu keyakinan saya dari dulu. Karena saya yakin gereja itu kan terutama orang, bukan tentang bangunan, bukan tentang institusi, tapi tentang orang. Sehingga seharusnya gereja itu adalah keluarga besar, keluarga itu adalah gereja kecil. Jadi kita punya 2 macam gereja nih. Gereja secara institusional, yaitu gereja lokal, dan kita juga punya gereja kecil, yaitu di keluarga kita masing-masing. Jadi gereja yang kelihatan itu ada 2, di dalam keluarga kita dan di dalam gereja lokal tempat kita ada di sana. Dan sebetulnya setiap kumpulan orang percaya, dimanapun itu, adalah sebuah gereja. Saya sangat percaya gereja adalah keluarga besar dan keluarga adalah gereja kecil. Tapi saya juga sangat percaya bahwa sebetulnya pusat kerohanian bukan di gereja, tetapi di keluarga. Tapi sayangnya, memang banyak gereja lupa membicarakan tentang keluarga. Nah, apa yang terjadi seandainya gereja tidak menekankan keluarga dan keluarga-keluarga tidak berperan berkontribusi bagi perkembangan gereja, ya kita bisa lihat hasilnya lah ya. Pencitraan telah menjadi senjata andalan untuk mendapatkan perhatian dan dukungan dari luar. Pencitraan telah menjadi senjata andalan untuk mendapatkan perhatian dan dukungan dari luar. Kita semua ada godaan terhadap pencitraan. Yang paling tergoda sebetulnya adalah para hamba Tuhan, terutama yang bertumbuh dari kultur gereja tertentu yang jemaatnya itu minta pendetanya itu sempurna gitu. Padahal kan secara teologis kalau pendeta ngomong tidak ada manusia sempurna, amin gitu kan ya. Pendeta adalah manusia, amin. Pendeta tidak sempurna, amin. Terus pendetanya mulai menceritakan kejatuhan-kejatuhannya, amin. Jemaatnya langsung teriak, salibkan dia gitu. Kampanye jemaat walaupun sadar pendeta nggak sempurna, tapi memang nggak siap gitu untuk mendapati kenyataan bahwa para hamba Tuhan ini juga jatuh bangun, carut marut di dalam perjalanan rohaninya. Maka banyak hamba Tuhan tergoda untuk melakukan pencitraan. Apa yang terjadi di rumah itu kacau balau, tapi dia pesan kepada anak-anaknya. Nanti kalau ditanya jemaat, jangan ngomong. Atau ceritakan kebalikan. Dan saya sering mendengar cerita-cerita sebagainya, tapi di rumah bagaimana nih di rumah? Saya dulu pernah khotbah di satu gereja, berkali-kali saya khotbah di sana. Saya dan istri itu tertarik dengan satu bapak-bapak gitu, muda, ganteng, ramah,
cara ngomongnya itu baik banget gitu kan. Sampai saya ngomong sama istrinya, wah itu sama istri saya yang ngomong, wah itu istrinya pasti baik. Itu kurang apa orang ini cinta Tuhan, ganteng, kaya, semua punya gitu kan ya. Saya aja baru sekali tuh merasa inferior terhadap orang itu gitu kan. Biasanya saya kan percaya diri, nyaris tidak tahu diri saya gitu. Nah itu sampai saya merasa wah orang ini pasti istrinya bahagia. Tapi ternyata istrinya minta konseling dengan kami berdua. Dan di situ istrinya cerita perlakuan suaminya di rumah beda banget. Kalau marah dia sangat abusive sekali. Istrinya bisa dipukul, dibenturkan ke tembok, dijatuhkan di lantai, ditarik rambutnya dan sebagainya. Banyak hal yang lebih mengerikan lagi yang saya nggak bisa ceritakan di sini. Ada pencitraan di sana. Rasanya gereja memang perlu untuk lebih memperhatikan keluarga. Karena pada akhirnya yang paling bisa menilai kita, rohani atau tidak rohani adalah keluarga. Nah sekarang mari kita lihat salah satu contoh orang yang menjadi teladan di dalam keluarganya sekaligus di dalam gereja, yaitu para janda-janda yang dilayani oleh Timotius. Saya bacakan 1 Timotius 5 ayat 9 dan 10. Yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun, yang hanya satu kali bersuami, dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik, seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Pendeknya, mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Teks ini dimaksudkan Paulus sebagai pedoman bagi Timotius. Bagaimana Timotius, pemimpin yang sangat muda, pasal 4 ayat 12, janganlah seorang pun menganggap engkau muda, menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi bagaimana Timotius yang muda ini harus memperlakukan jemaat-jemaatnya. Nah, di pasal 5, Paulus memberikan beberapa arahan. Kalau ada orang yang bersalah, ayat 1 sampai 3, kamu harus melakukan apa? Kalau ada orang yang membutuhkan, oh itu tadi ayat 1 dan 2. Kalau ada orang yang membutuhkan, ayat 3 sampai selesai. Janda-janda, bagaimana kamu harus memperlakukan mereka? Nah, salah satunya Paulus mengatakan, gereja harus membantu janda yang benar-benar janda. Nah, janda yang benar-benar janda itu yang seperti apa? Itu dijelaskan di beberapa ayat. Termasuk salah satunya adalah ayat yang kita baca sekarang. Janda yang benar-benar janda adalah ini dia yang kita akan pelajari bersama-sama. Nah, yang benar-benar janda adalah mereka yang bukan hanya memiliki sikap yang baik di hadapan Allah, karena kalau kita melihat di dalam pasal yang kelima, ayat yang kelimanya disebutkan yang benar-benar janda adalah mereka yang disebutkan mereka berharap kepada Tuhan di dalam doa siang dan malam. Jadi mereka sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan di dalam doa siang dan malam. Tapi bukan cuma itu aja, tetapi juga yang punya keteladanan di depan manusia. Bukan cuma baik di depan Allah, orang yang saleh, tetapi juga punya kesalehan di depan banyak orang, yaitu yang kita bahas di ayat kita, ayat 9 dan keseimbangan antara di depan Tuhan dan di depan banyak orang, terutama di dalam keluarga, adalah hal yang sangat penting sekali. Kalau di gereja kami, di Reform Exodus Community, salah satu syarat untuk menjadi penatua adalah nanti tim pemilihan mendatangi anggota keluarganya tanpa ada dia gitu. Jadi sudah diberitahukan kami akan menemui istri dan anak-anak dan sebagainya. Nanti istri dan anak-anak akan diajak bincang-bincang dan ditanya seberapa rohanikah apa mereka, suami mereka atau istri mereka. Seberapa rohani? Apakah ada concern tertentu tentang sikap, tentang kerohanian, tentang moralitas dan sebagainya. Kami berusaha untuk menganut sebuah prinsip bahwa kerohanian seseorang itu diukur dengan tepat di keluarga, bukan di gereja. Karena di gereja itu kan cuma ketemu 1-2 jam. Orang yang tidak sabar pun bisa tidak marah kalau di gereja. Karena ketemunya cuma 1 jam. Dan kita tahu ya, ketemu 1 jam itu semua orang menyenangkan biasanya kalau ketemunya cuma 1 jam. Banyak orang itu kan ketemu saya gitu kan, terus akhirnya ngomong sama istri saya, oh ini kalau jadi istrinya Pak ya, aku pasti bahagia ya diajak humor, terus diajak tertawa, terus gitu kan ya. Terus saya jawab, ya kamu belum pernah
ada bersama saya 24 jam gitu. Kalau 24 jam bisa cari ember nanti malah. Kenapa? Ya karena belum tentu loh, Sarah. Orang humoris itu akan menyenangkan 24 jam. Saya punya teman tuh humoris sekali. Waktu istrinya konseling dengan saya, dengan istri saya itu, istrinya bilang, hatiku tuh ini pegel banget. Teman saya dengan santai jawab, kalau pegel ya cari tukang pijet gitu kan. Tambah marah dia. Jadi dia ngomong apapun yang serius, ditanggapinya guyon terus sama suaminya. Belum tentu menyenangkan sih. Makanya kita perlu menjaga ya. Kita punya kesalahan di hadapan Tuhan. Janda yang benar-benar janda, mereka berharap kepada Tuhan. Kesalahan vertikalnya ada, tapi juga ada kesalahan secara horizontal. Nah, hari ini kita fokusnya kepada kesalahan yang sifatnya horizontal. Nah, kurang lebih teks kita itu seperti ini, Bapak Ibu. Kurang lebihnya ya, teks kita. Yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun. Lalu diterangkan dengan dua partisiple di sini kalau dalam bahasa Yunani, Bapak Ibu jarang nggak usah ingat-ingat istilahnya. Ada dua partisiple yang ada di sini, yaitu hanya satu kali bersuami yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik. Ini dua partisip yang menerangkan janda di ayat 9a ini. Lalu setelah itu 10b sampai selesai bentuknya bukan partisip, itu bentuknya itu semuanya sama. Dimulai dengan kata seperti. Dengan kata lain, dua partisip yang ada di sini, yang hanya satu kali bersuami dan yang terbukti melakukan pekerjaan yang baik, dua partisip ini diterangkan secara lebih detail. Contoh-contohnya ada di ayat 10b sampai yang selesai. Jadi kita melihatnya seperti itu, Bapak Ibu. Bentar ya. Nah, sekarang saya akan bagi khotbah saya dengan agak cepat dikit ya, nanti ada Q&A. Pertama, saya akan bagi teladan dalam keluarga, lalu teladan di dalam gereja. Nah, teladan di dalam keluarga seperti apa yang diajarkan di sini? Teladan dalam keluarga yang pertama adalah hanya satu kali bersuami. Kalau dalam terjemahan Yunani itu menjadi seorang perempuan milik satu laki-laki, atau menjadi seorang istri milik satu suami. Tapi apa artinya hanya satu kali bersuami? Artinya apa sih? Hanya satu kali bersuami. Saya yakin artinya bukan berarti seorang janda tidak boleh menikah lagi. Tidak sih. Bahkan di pasal yang sama, ayat 14, Paulus berkata, aku ingin janda-janda yang masih muda untuk menikah lagi. Jadi Paulus tidak anti seorang janda menikah lagi. Di 1 Korintus pasal 7, bahkan Paulus bilang begini, kalau ada seorang yang ditinggal mati suaminya, ia bebas untuk menikah lagi. Yang penting dengan orang yang percaya. Jadi Paulus sebetulnya tidak anti orang menikah lagi. Tapi apa artinya? Hanya satu kali bersuami. Dan ini juga menjadi syarat penatua loh di surat Timotius yang sama, pasal yang ketiga. Seorang penatua harus suami dari satu istri. Maksudnya apa? Kalau bukan jumlah pernikahan, berarti yang dimaksud di sini apa? Menurut konteksnya, sebetulnya janda-janda tua di sini dikontraskannya dengan janda-janda muda yang mudah tergoda oleh hawa nafsu. Sehingga kalau kita bertanya, artinya apa? Hanya satu kali bersuami, artinya adalah orang ini sudah menunjukkan pengendalian diri. Orang ini sudah menunjukkan kesetiaan bahwa memang dia tidak mau membagi cintanya dan sebagainya kepada orang lain. Bukan berarti kalau seorang perempuan menikah terus suaminya mati, dia nggak boleh nikah lagi. Bukan itu poinnya. Poinnya itu adalah dia telah menunjukkan kesetiaan. Dia telah memaksimalkan singleness-nya dia. Nah, saya tahu tidak semua kita adalah perempuan di sini, tapi poinnya tetap berlaku sama bagi kita semua. Bagaimana kita menjadi teladan di dalam keluarga adalah di dalam hal kesetiaan kepada pasangan, di dalam hal pengendalian diri ini. Yang berikutnya, teladan dalam keluarga, contoh konkretnya adalah mengasuh anak, atau dalam bahasa Yunani-nya adalah teknotrofeo. Teknotrofeo. Kata ini
jarang muncul di dalam perjanjian lama Septuaginta maupun di dalam perjanjian baru. Tapi kalau kita melihat di luar, penggunaannya di luar Alkitab, ya, karena kata ini cuma muncul sekali dalam perjanjian baru. Kalau kita lihat di luar Alkitab, maka mengasuh di sini bukan cuma mengasuh, tetapi mengasuh dengan baik. Dengan baik maksudnya adalah bukan sekadar mencukupi kebutuhan anak, melainkan memelihara kerohanian mereka. Ini di dalam salah satu kamus Yunani yang diakui, yaitu BDAG, BDAG 7295. Dipahaminya begitu. Teknotrofeo di dalam tulisan-tulisan di luar Alkitab pada zaman Alkitab, dipahaminya bukan cuma mengasuh secara jasmania, tetapi juga mengasuh secara moral, mengasuh secara spiritual. Kita semua bertanggung jawab terhadap kerohanian anak-anak kita. Tapi berapa banyak orang tua atas nama kerja keras, atas nama menyiapkan masa tua anak-anak, justru kita melupakan tugas kita yang paling penting, yaitu mengasuh mereka secara spiritual. Kita berkata, papa ini sama mama kerja banting tulang gitu kan, kepala di bawah, kaki di atas untuk kalian, untuk masa depan kalian. Tapi apakah itu yang dibutuhkan oleh anak-anak? Ternyata tidak. Saya banyak melayani anak-anak muda ya, SMP, SMA. Saya sering seminar kepada mereka, khotbah, berbincang-bincang dengan mereka. Banyak di antara mereka yang motherless, banyak di antara mereka yang fatherless, punya papa, punya mama, tapi seolah-olah nggak punya. Kenapa? Karena orang tuanya nggak punya waktu bermain bersama dengan anak-anaknya. Saya dulu pernah tanya anak-anak saya waktu mereka masih SD dan SMP, saya tanya, kamu kalau nilai kerohaniannya papa itu berapa? Mereka bilang 85 gitu. Salah satunya mengapa mereka memberi nilai 85 adalah karena saya suka main bersama anak-anak. Ternyata orang tua yang meluangkan waktu bermain bersama anak-anaknya adalah orang tua yang di mata anak-anak adalah orang tua yang baik, orang tua yang mengasihi. Nah, pertanyaannya, apakah kita ini sudah setia kepada pasangan? Dan yang kedua, apakah kita memberi waktu yang cukup untuk anak-anak kita? Ini teladan di dalam. Nah, sekarang teladan di dalam gereja. Orang yang dalam keluarganya baik, nanti di dalam gereja juga terlihat kok. Orang yang di dalam keluarganya baik, dia nanti di dalam gereja juga akan terlihat baik. Nah, dikatakan di sini, Bapak Ibu saya bacakan, dikatakan begini, kalau bahasa Indonesia dan sebagainya, yang terbukti telah melakukan pekerjaan baik. Yang terbukti telah melakukan perbuatan baik. Kalau dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai terbukti di situ seharusnya adalah bersaksi. Dan kata bersaksinya ini bentuknya pasif. Artinya apa? Artinya begini, penekanannya itu bukan pada tindakan janda yang bersaksi melalui perbuatannya, walaupun itu benar juga. Tapi bukan itu penekanannya. Penekanannya bukan tindakan janda ini menyaksikan sesuatu tentang jandanya. Memang benar, tapi bukan itu penekanannya. Justru penekanannya terletak pada pengakuan orang lain terhadap perbuatan janda itu. Pengakuan orang lain terhadap perbuatan janda itu. Kalau kita lihat di hampir semua versi bahasa Inggris, diterjemahkannya memang begitu. Jadi orang lain yang seolah-olah mengakui, karena ini bentuknya kan pasif kan. Jadi janda ini diakui oleh orang lain bahwa memang dia sangat baik. Memang dia telah melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Saya masih ingat nasihat Pak Joseph Tong kepada saya. Dia itu ngomong kepada saya gini, satu hal, jangan pernah memuji diri. Karena memuji kamu bukan tugasmu. Itu biarkan orang lain yang melakukan. Karena manusia itu seringkali melihat diri sendiri lebih baik daripada yang seharusnya. Itu penyakit kita. Kita suka dilihat lebih baik daripada yang seharusnya. Dulu saya pernah mengeluarkan satu kalimat begini. Kalau ada orang berpikiran terlalu tinggi tentang kamu dan kamu tidak terganggu, maka
perlu segera mengecek kerohanianmu. Saya tulisnya gitu untuk anak-anak muda. Jika orang berpikir terlalu tinggi tentang kamu dan kamu merasa tidak terganggu, kamu perlu cepat-cepat mengecek kerohanianmu. Tapi saya menyadari memang kecenderungan kita manusia itu ingin dilihat baik. Nah, Pak Joseph Fong beritahu, jangan biarkan orang lain yang berkata baik tentang kita. Nah, saya pikir janda-janda yang dibicarakan di sini sudah melakukan itu. Mereka nggak banyak ngomong. Mereka nggak banyak memuji diri. Mereka tidak pamer kebaikan. Tapi orang lain justru yang memberi kesaksian untuk mereka. Jadi mereka itu disaksikan telah berbuat baik. Ada berapa banyak di antara kita yang baru berbuat baik sekali, ngomongnya kemana-mana ribuan kali. Padahal perbuatan baiknya cuma sekali. Pengen dilihat orang hebat. Tapi seharusnya yang terjadi adalah kita nggak perlu ngomong. Lakukan terus saja ribuan kali. Nanti orang lain yang akan ngomong. Kalau kita melakukan perbuatan baiknya cuma sekali, ya kita akan terdorong untuk ngomong itu kemana-mana. Tapi kalau kita melakukan perbuatan baik, menunjukkan kesalehan beribu kali, berkali-kali, maka kita nggak perlu cerita ke orang lain. Karena orang lain sudah langsung tahu siapa kita. Bentuknya apa saja teladan di dalam gereja. Mari kita lihat. Yang pertama adalah memberi tumpangan. Memberi tumpangan. Nah, kalau kita membaca memberi tumpangan tuh, biasanya memberi tumpangan itu kayak nawarin pergi dari tempat A ke B daripada jalan dikasih tumpangan. Ternyata tidak begitu. Bahasa Yunani adalah exonodokeisen. Exonodokeisen itu artinya memberi tumpangan untuk orang asing. Jadi mengizinkan orang asing menginap di tempat kita. Kalau bahasa Inggris beberapa menerjemahkannya cuma hospitality. Hospitality, keramah tamahan, penyambutan. Menurut saya kurang jelas. Saya lebih suka King James Version maupun New American Standard Bible yang menerjemahkannya hospitality to strangers. Karena memang benar yang dimaksud itu adalah to strangers, untuk orang-orang asing. Dan bagi masyarakat kuno pada waktu itu, memberi tumpangan kepada orang asing dianggap sebagai kebajikan yang paling tinggi. Mengapa dianggap kebajikan paling tinggi? Karena orang-orang asing itu sangat rentan, vulnerable sekali. Orang-orang asing ini mudah dilecehkan oleh orang-orang dari satu tempat. Karena kan perginya satu sendirian atau dalam rombongan kecil. Itu biasanya mudah untuk dimanfaatkan oleh masyarakat di satu tempat. Maka kalau ada orang yang mau menampung mereka, itu adalah pertolongan yang sangat besar. Kita ingat pada waktu para malaikat mendatangi rumah Lot di Sodom dan Gomora itu, mereka menginap di rumah Lot dan penduduk kota Sodom berusaha untuk melakukan kekerasan. Tapi pada waktu ingin melakukan kekerasan, berusaha untuk melakukan kekerasan, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah Lot melindungi tamu-tamunya. Lot melindungi tamu-tamunya. Dan bahkan mungkin kita kaget karena Lot berkata, kamu pakai anakku perempuan aja, ini masih perawat. Ambil aja kalau kalian mau memperkosa. Oh, dulu saya baca itu saya nggak bisa terima. Loh, kenapa Lot melakukan itu? Kalau saya sebagai ayah, saya nggak akan melakukan itu. Saya akan biarkan tamu-tamu aja. Saya akan lebih milih keluarga daripada tamu. Tapi setelah saya membaca hukum-hukum kuno, saya bisa paham bahwa memang pada waktu itu kebajikan paling tinggi adalah memberi tumpangan kepada orang asing. Untuk melakukan ini, kita itu boleh melanggar yang lain. Karena ini dianggap kebajikan yang paling tinggi. Itu mirip disertasi teman saya, orang Thailand. Ada satu perkampungan, dia riset di penganut satu agama yang salah. Dan mereka semua tahu menjadi pelacur itu dosa. Tapi hampir semua wanita muda di desa itu pelacur. Dan ketika dia wawancara, mengapa kamu jadi pelacur? Kamu nggak sadar itu salah. Dia bilang, salah. Kenapa kamu jadi pelacur? Karena mau membantu orang tua. Dan menurut keyakinan penduduk di sana, membantu orang tua itu kebajikan paling tinggi. Karena membantu orang tua kebajikan paling tinggi, maka mereka rela melakukan hal-hal yang berdosa lainnya untuk mencapai itu. Kita ini harus memberi tumpangan. Mungkin dalam konteks kita situasinya berbeda-beda, tapi intinya adalah kita harus memberi pertolongan kepada orang yang rentan, kepada orang yang di dalam bahaya,
kepada orang yang mudah untuk dilecehkan. Kita harus siap memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Apakah kita murah hati, berani mengambil resiko? Karena menerima tamu itu kan resiko zaman dulu. Nah, hal yang sama, apakah kita mau membantu orang lain walaupun itu ada resikonya? Yang kedua, membasuh kaki saudara-saudara seiman. Di budaya kita nggak ada membasuh kaki, tapi saya ingin menjelaskan intinya apa. Pada zaman dulu, tamu-tamu itu kalau datang ke rumah orang lain akan membasuh kaki. Dan biasanya kalau kita membaca Alkitab dan tulisan di luar Alkitab, membasuh kaki itu dilakukan dengan dua cara. Tuan rumah menyediakan air, lalu tamunya membasuh kaki sendiri. Atau tuan rumah yang kaya ini bisa menyuruh budak-budaknya membasuh kaki tamu-tamunya. Janda-janda yang dimaksud Timotius di sini bukan janda kaya. Tapi walaupun mereka tidak kaya, mereka itu tidak mau hanya menyediakan air. Harusnya menyediakan air saja sudah cukup dianggap wajar. Karena tidak ada budak dan tuan rumah tidak harus mencuci kaki tamu-tamunya. Dia menyediakan air sudah cukup lah, tamu-tamunya mencuci sendiri. Tapi yang dilakukan janda-janda di sini adalah mereka mencuci, membasuh kaki tamu-tamunya, yaitu saudara-saudara. Berarti apa yang dilakukan? Melampaui budaya, going extra mile. Tapi bukan cuma itu. Ternyata kata membasuh kaki di dalam perjanjian baru juga kita temukan di Yohanes 13. Waktu Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Apa yang dilakukan di sini? Meneladani Kristus sekaligus melampaui budaya yang ada pada waktu itu. Saya yakin keteladanan yang kita bisa tunjukkan sebagai orang tua adalah kita itu mau going extra miles. Sekarang ini yang jadi ironis adalah bahkan parenting umum, teori-teori parenting umum masih jauh lebih baik daripada cara orang Kristen mengasuh anak-anak. Sangat ironis sekali. Ada hal tertentu yang orang-orang dunia sadar itu keliru. Masih dilakukan oleh orang tua Kristen. Padahal seharusnya kita ini going extra mile. Kalau good parenting secara umum, secara sekuler mengajarkan begini, harusnya kita itu bisa memberi lebih kepada anak-anak kita. Dan inilah yang dimaksud membasuh kaki saudara-saudara seiman. Janda-janda di sini tidak harus kok membasuh kaki, dia bisa menyediakan air. Tapi mereka mau going extra mile. Setiap kita seharusnya punya semangat seperti itu. Saya ini kalau bincang-bincang dengan hamba Tuhan yang sukanya tanya job desk, job desk, job desk, itu paling sebel saya. Bukan berarti job desk tidak penting. Job desk itu penting untuk memberitahu kita minimum yang kita lakukan itu apa. Tapi jangan sampai tanya job desk dengan mentalitas di luar ini saya nggak mau kerja. Di luar ini bukan tugas saya. Nggak bisa. Kalau kita mau jadi teladan, ya kita harus going extra mile. Saya lead pastor dari beberapa gereja, tapi saya masih khotbah di sekolah minggu. Kadang kalau diperlukan main musik, saya main musik. Kadang di satu cabang yang baru belum ada videographer, video editor, saya yang jadi videografernya, saya yang jadi video editornya. Ada yang butuh apa, ya udah saya lakukan aja. Saya nggak pernah ngomong, loh saya ini lead pastor loh ya. Hal-hal gini bukan tugas saya. Enggak sih. Karena kita ini harus ada semangat untuk going extra mile, extra mile. Nah, apakah kita sebagai orang tua, kita sudah going extra mile di keluarga maupun di gereja? Yang ketiga, menolong yang hidup dalam kesesakan. Bahasa Indonesianya gitu. Menolong yang hidup dalam kesesakan. Dalam bahasa Yunani tidak ada kata hidup di situ. Berarti yang ditolong ini bukan cuma orang miskin atau orang yang hidupnya dalam tekanan, bukan ya. Tapi siapa saja yang tertekan. Siapa saja wajib kita tolong. Kita seringkali berpikir yang wajib ditolong itu cuma yang miskin-miskin aja, yang ekonominya lemah, yang asuransinya cuma BPJS dan sebagainya. Kita lupa bahwa orang-orang yang asuransinya bagus-bagus, mahal-mahal itu juga punya pergumulannya sendiri, juga punya tekanan-tekanan hidupnya sendiri yang seharusnya kita juga tolong. Jadi ini bukan cuma orang yang
hidup dalam kesesakan, bukan. Tapi orang yang sedang tersesat. Siapapun dia, bentuk kesesakannya apapun, kita itu selalu ada untuk mereka. Selalu ada untuk mereka. Dan saya bisa menyaksikan beberapa orang yang baik luar biasa. Sampai kebaikannya itu mengubahkan orang lain yang ditolong. Kebaikannya itu sampai inspiring, saudara. Membuat orang lain akhirnya bertobat. Membuat orang lain berubah dan menjadi penolong untuk sesamanya yang lain. Sehingga ada mata rantai pengaruh yang sangat baik sekali. Nah, apakah kita jadi orang yang mudah menolong orang lain yang di dalam kesesakan? Atau kita hidup untuk diri sendiri? Anak-anak juga bisa lihat kok. Saya memberitahu jemaat saya, rawat orang tuamu dengan baik. Kalau orang tuamu nggak bisa apa-apa, rawat mereka dengan baik. Sebab ketika kamu merawat orang tuamu dengan baik, maka anak-anakmu telah belajar sesuatu. Yaitu anak-anak tahu bagaimana memperlakukan kamu sebagai orang tua. Karena kita sebagai orang tua telah memperlakukan orang tua kita juga dengan baik. Apakah kita terbiasa menolong orang lain? Dan yang berikutnya, teladan di dalam gereja untuk orang lain apa? Yaitu menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Bahasa Indonesia menerjemahkannya gitu. Yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Kalau di dalam bahasa Yunaninya, mengikuti setiap pekerjaan baik. Jadi mengikuti akolotheo. Jadi dari kata Yunani, kata dasarnya apakalutheo, mengikuti setiap pekerjaan baik. Bahasa Inggris menerjemahkannya dengan devoted atau devoting. Atau King James Version diligently. Gitu. Jadi bukan menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik, tapi lebih ke arah ini, sikapnya dia. Sikapnya dia itu adalah mengikuti kemana saja ada perbuatan baik. Nah, kali ada perbuatan baik, dia ikuti. Jadi yang difokuskan di sini itu bukan ada apa yang dilakukan. Pekerjaan baik apa yang dilakukan. Bukan itu yang difokuskan di sini. Yang difokuskan di sini adalah bagaimana dia melakukannya. Yaitu dia tidak mau membuang kesempatan apapun. Dia lihat ada kesempatan berbuat baik, dia akan berbuat baik. Ada kesempatan berbuat baik, dia akan berbuat baik. Di dalam rumah tangga kita pun, sebetulnya Tuhan sudah sediakan begitu banyak kesempatan supaya kita bisa memperhatikan anak-anak kita. Tapi ternyata banyak orang tua memilih untuk tidak menggunakannya. Banyak orang tua memilih setelah pulang kerja, masuk kamar, ambil handphone, ngecek media sosial, nonton YouTube, dan tidak pernah peduli dengan anak-anak mereka. Ada banyak anak-anak yang datang kepada saya dan berkata, pokoknya ketemu sama mama papa itu semua omongannya fungsional. Pasti tanya tentang sekolah, tentang uang sekolah, dan seterusnya. Gak pernah papa mama tanya, kamu di sekolah ada persoalan apa yang perlu untuk didoakan, dan sebagainya. Gak pernah. Anak-anak itu fatherless dan motherless walaupun punya orang tua di rumah. Saya berkali-kali khotbah ini di sekolah-sekolah, di gereja-gereja, saudara saya ingatkan mereka. Kasihan, banyak anak itu fatherless, banyak anak itu motherless, dan Tuhan memanggil kita untuk jadi teladan di keluarga kita. Setiap kali ada kesempatan, manfaatkan dengan baik, saudara. Saya di tengah situasi, kondisi badan capek kayak apapun. Ketika anak saya bilang, mau ikut basket, main nggak sama teman-teman? Saya selalu berkata, ayo jalan-jalan. Saya selalu berkata, nggak peduli saya capek kayak apapun. Kenapa? Karena itu momen. Nanti anak saya sudah lulus SMA misalnya, saya sudah nggak punya waktu bersama dengan mereka. Nanti anak-anak sudah menikah, punya keluarganya sendiri. Jadi setiap kesempatan yang Tuhan berikan, ayo kita maksimal. Nah sekarang saya akan tutup khotbah saya dengan gospel connection-nya. Apa kaitannya dengan Injil? Semuanya ini kaitannya dengan Injil apa? Sebetulnya semua keteladanan yang kita tadi sudah pelajari bersama-sama, baik keteladanan di rumah secara khusus maupun di gereja secara lebih umum, semuanya sudah dilakukan oleh Yesus. Yesus memperhatikan keluarga enggak? Oh, memperhatikan sekali. Ketika di kayu salib, dia menyerahkan ibunya kepada murid yang paling dia kasih.
ini ibumu, ibu, ini anakmu. Yesus sangat memperhatikan keluarga. Dan Yesus membasuh kaki murid-muridnya juga. Yesus melakukan kebaikan untuk banyak orang. Dia memberi pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Semua teladan tadi sudah dilakukan oleh Yesus. Tapi bukan cuma itu yang penting. Yang penting bukan cuma Kristus memberikan teladan, tetapi sebagai para pendosa, ini yang lebih penting. Saya soroti tentang menyambut orang-orang asing. Jadi saya fokuskan khusus ke menyambut orang-orang asing. Sebagai para pendosa, kita ini adalah orang-orang asing. Bukan cuma orang asing, tapi kita ini adalah musuh-musuh Allah. Kita terasing dari Allah dan segala kebaikan. Itu kondisi kita. Kita orang asing, musuhnya Allah. Jauh dari Allah. Tapi yang dilakukan Kristus bukan cuma memberikan tumpangan. Bukan. Kristus mencari dan menyelamatkan orang yang terasing. Orang yang berdosa. Orang yang jauh dari Allah. Kristus bukan cuma memberi tumpangan, tapi dia mencari, menyelamatkan kita. Dan setelah dia mendapatkan kita, dia juga menyediakan tempat bagi kita di surga. Yohanes 14, Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, karena aku sedang menyiapkan tempat di surga. Yesus memberi tempat bagi kita. Orang-orang yang terasing, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang jauh menjadi musuhnya Allah. Tapi Kristus mau merengkuh kita melalui kematiannya, melalui kebangkitannya, dia menyediakan tempat bagi kita. Dan menurut saya, it's so amazing. Kristus sudah melakukannya untuk kita. Dan yang terakhir, ini dia, saya tutup dengan kalimat ini. Yang terakhir adalah ini. Keteladanan kita bukan hanya mencerminkan kesalehan Kristus, tetapi juga membuktikan kuasa penebusannya yang bekerja di dalam kita. Keteladanan kita bukan hanya mencerminkan kesalehan Kristus, bukan cuma kita meneladani Kristus, tetapi kita meneladani Kristus dengan kuasa Kristus. Kuasa Injil itulah, kuasa penebusannya itulah yang memampukan kita untuk meneladani Kristus. Kita seringkali berhenti pada mari menjadi semakin serupa dengan Kristus. Tetapi menurut saya ini adalah konsep yang kurang sempurna. Itu baru separuh jalan. Kita meneladani Kristus dengan kekuatan apa? Karena saya meyakini upaya manusia untuk menyerupai Kristus tanpa mengandalkan kuasa Kristus adalah perlawanan terhadap Kristus. Tidak mungkin kita orang berdosa bisa meneladani Kristus. Kita nanti akan diserupakan dengan Kristus. Tapi kita juga yakin bahwa Kristus telah berbuat banyak untuk kita. Memampukan kita untuk menjadi serupa dengan Dia. Dan Kristus terus-menerus bekerja di dalam diri kita. Saya akhiri khotbah saya sampai di sini. Saya kembalikan lagi pada Pak Isa ya, Mas. Bisa, ya.